Apa kaitannya? Gunung Salak ini niscaya, mohon maaf, dibangun seperti apapun untuk kepentingan, mohon maaf ya, untuk kepentingan dihuni manusia dan sebagainya, ini tetap akan mendapat kesulitan karena ini adalah milik Salaka Negara. Sekali lagi, milik Salaka Negara. Milik yang termaksud adalah milik untuk para leluhur melakukan meditasi tempo dulu, sehingga mohon maaf, mau ditempati seperti apapun, kebanyakan Gunung Salak ini adalah tidak bisa semau gue dalam membangun di situ. Banyak pembangunan di Gunung Salak itu yang bisa membangun namun tidak bisa menempati. Tapi ulo salamulyo Hong wilayah jati nuguni ajat lugu Nusantara tabe uluk salam mulia. Desember sekarang sudah dihambang pintu, artinya sekarang sudah tanggal 25 November tahun 2022, nanti tinggal penghujung tahun 2022 itu adalah bulan Desember. Saya kemarin di Kaum Hadi, kalau nggak keliru channel Kaum Hadi mengatakan ada Desember kelabu ya. Saya akan menguraikan, walaupun tentunya banyak yang tidak percaya, tapi yang penting saya enjoy saja untuk menyampaikan, karena saudara tidak bisa jadi saya dan saya pun tidak bisa jadi saudara. Peran hidup itu adalah masing-masing ya. Sekali lagi, peran hidup masing-masing. Saya tidak bisa seperti saudara yang mainnya hidup itu hanya nalar ya, akal, tanpa mempertimbangkan terhadap nurani. Mohon maaf, saya nggak mencela ya, saya juga nggak memuja. Lalu hanya berjalan-jalan di atas bumi ini laksana, kalau kita ngomong kasarnya ya boneka gitu loh, laksana boneka, dan mungkin yang dirobotkan, boneka yang dirobotkan begitu. Saya tidak akan mengungkap lebih jauh ke arah situ, namun di sisimu, di sisiku ada ketentuan lain yang engkau dan aku tidak tahu, dan sebagian orang dikasih tahu, namun bukan berarti saya mengaku yang dikasih tahu. Karena perjalanan ini saya, sekali lagi, saya tidak mungkin akan bisa menjadi saudaraku-saudaraku sekalian, dan lalu saudara-saudara sekalian juga tidak bisa saudara, ya saudara, artinya saudara ya saudara, turun Adam. Kalau dalam istilah tertentu itu, semua saudara tidak mungkin bisa menjadi saya pun tidak akan bisa menjadi saudara-saudara, yang dikarenakan peran hidup itu tentu telah ditugasi dan dibatasi oleh Tuhan sesuai dengan layang kalimasada. Menurut saya, layang kalimasada itu ya rezeki, pati, jodoh, bejalan, cilaka. Ini dalam pemahaman saya. Yang lain monggo saja. Saya akan menguraikan bahwa kita mesti selalu waspada dalam hidup, karena sekarang itu ada yang mengatakan ini adalah akhir zaman atau zaman akhir. Terserah saja dalam akan mengatakan yang benar itu zaman akhir atau akhir zaman. Kalau diuraikan nanti malah terjadi hal-hal yang kurang positif. Ada yang mengatakan ini zaman akhir boleh, atau akhir zaman juga boleh. Dalam akhir zaman ini kita dituntut tidak seperti kaum-kaum terdahulu ya. Kita dituntut atau diperuntukkan ya, dituntut ini berlebihan, tapi kalau diperuntukkan tidak seperti kaum-kaum terdahulu. Kita diperankan juga tidak seperti kaum-kaum terdahulu. Yang saya maksud, zaman dulu tidak ada HP, zaman dulu tidak ada televisi, ya sekarang ada HP dan televisi. Dan lalu kita dihadapkan kepada antara nalar, naluri, dan nurani dibenturkan terhadap hal-hal yang real. Sesungguhnya zaman sekarang ujian iman kita itu lebih tinggi daripada zaman, kalau boleh saya ngomong, kenabian ya. Kalau kenabian itu masih zamannya itu tidak ada HP dan sebagainya, sekarang gambar bisa ngomong di mana-mana. Lalu kita dalam berdakwah tentunya, kalau istilah Pak Kiai saya itu berdakwah, tentunya juga pakai metode yang
berbeda. Lalu kita dalam meranah petunjuk kepada Tuhan tentunya juga memakai metode yang pada zamannya. Lah saya akan mengatakan apapun alasannya, yang selalu konsisten, yang selalu saya pahami, yang selalu saya lakoni, bahwasanya tanah Jawa ini adalah mengenal Kawruh Ngraga Sukma yang pada ujungnya berasumsi kepada wisikaning Kang Sukma. Berasumsi, ya mau dijabarkan sendiri. Wisikaning Kang Sukma ini tentunya tidak semua manusia bisa menerima wisik, ya. Tentunya tidak bisa setiap manusia menemukan wisik, tentunya yang dikehendaki oleh alam, oleh Allah, sehingga untuk disampaikan. Lah dalam saya menyampaikan tentunya Nabi saja disanggah, apalagi saya, kan, apalagi saya. Dan padahal dia telah termakan oleh doktrin-doktrin tertentu yang pada zamannya semestinya diterapkan pada zamannya, lalu sekarang pada zaman yang sekarang ini semestinya juga menggunakan metode wisik atau cara spiritual yang sekarang. Namun tentunya banyak yang menyanggah, tapi asik saja, enjoy saja, karena dia membantah itu kan karena belum, mohon maaf, membantah kasar, menyanggah itu kan karena belum terjadi. Manakala sudah terjadi, niscaya akan mengiyakan, oh ya, bahwa leluhur Jawa itu memang telah ngerti sadurunge ono lan winara, 1000 tahun yang akan datang sudah bisa diketahui. Dan ini nyata. Lebaran umpamanya dalam perhitungan Jawa ini, leluhur kita, lebaran 1000 tahun yang akan datang itu sudah bisa diketahui harinya dari sekarang. Kalau tidak percaya, mari duduk bersama. Ini loh perhitungan Jawa yang akan saya katakan begitu. Yang jelas pasti rumusnya adalah begini, 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 begini. Itu nyata. Namun dalam kali ini saya akan menyampaikan, saya pernah mendapat wisikaning Kang Sukma bahwa wilayah Jakarta itu bukan terancam, ya, namun rawan. Antara terancam dan rawan berbeda dong. Rawan akan ada sebuah fenomena, yaitu tanah kloset Ciliwung. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya Jakarta ini akan sangat rawan. Saya tidak mengatakan berapa banyak korbannya dan sebagainya, tidak. Namun akan sangat rawan dan kita patut waspada dengan kejadian tanah kloset Ciliwung. Apa kaitannya? Gunung Salak ini niscaya, mohon maaf, dibangun seperti apapun untuk kepentingan, mohon maaf ya, untuk kepentingan dihuni manusia dan sebagainya, ini tetap akan mendapat kesulitan karena ini adalah milik Salaka Negara. Sekali lagi, milik Salaka Negara. Milik yang termaksud adalah milik untuk para leluhur melakukan meditasi tempo dulu, sehingga mohon maaf, mau ditempati seperti apapun, kebanyakan Gunung Salak ini adalah tidak bisa semau gue dalam membangun di situ. Banyak pembangunan di Gunung Salak ini, ya, yang bisa membangun bisa gawe nanging ora bisa nganggo. Lah bisa dicek di sana. Lah saya akan mengatakan Salaka Negara, Gunung Salak, ya, ini adalah Salaka Negara. Artinya tempat meditasinya para leluhur tempo dulu, ya. Tempo dulu ini, ya, zaman Salaka Negara tentunya Tarumanegara saja belum ada, apalagi mohon maaf Mataram dan sebagainya belum ada. Lah ini menurut saya adalah, saya tidak akan cerita lebih jauh, namun manusia masih setengah dewa atau bisa masuk ke alam gaib dan bisa menjadi manusia dalam alam nyata, bisa menjadi manusia di alam gaib dan bisa menjadi manusia di alam nyata. Saya akan mengatakan bahwasanya tanah kloset Ciliwung kemungkinan ditimbulkan dari longsornya Gunung Salak. Sekali lagi, mungkin kloset atau istilah Jawa itu kloset adalah longsor lah. Longsor ya longsor. Nah, longsornya Gunung Salak ini nanti dalam kondisi yang hujan deras dan sebagainya akan mendorong air, ya, lalu berdampak kemungkinan besar kepada Sungai Ciliwung yang berlebihan. Nah inilah kata tanah kloset Ciliwung berdampak, kalau saya tidak akan mengatakan bahaya, maksud saya berdampak kerawanan terhadap Jakarta pada akhir tahun ini. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya
tanah Kloset Ciliwung yang kemungkinan besar dari Gunung Salak itu akan longsor besar, dan lalu pas musim hujan ini, karena Desember itu menurut perhitungan Jawa adalah gede-gedene sumber ya. Artinya curah hujan di situ adalah pusatnya pada bulan Desember, gede-gedenya sumber, lalu Januari hujan sehari-hari namun tidak sedahsyat mungkin ya. Ini akan timbul tanah Kloset Ciliwung pada penghujung tahun 2022 atau maksimalnya awal lah ya. Kita semestinya patut waspada akan rawannya tanah Kloset Ciliwung, yaitu yang kemungkinan besar adalah dari Gunung Salak ngelosot secara nominal besar, artinya kapasitas besar, dan nanti turut mendorong air. Saya tidak akan mengatakan Jakarta nanti akan blabur, akan banyak rumah roboh. Saya nggak mengatakan demikian, namun saya hanya mengatakan bahwasanya Jakarta itu waspada tanah Kloset Ciliwung di penghujung tahun 2022 ini atau di awal tahun 2023. Lah, saya mengatakan bahwasanya Gunung Salak ini adalah tempat meditasinya leluhur Salakanegara. Maka patut kita hormati, maka kita mesti bisa menempatkan diri seyogianya, tidak dijadikan bangunan-bangunan yang kurang ngepasi dengan teritorial yang telah diperuntukkan untuk meditasi para leluhur terdahulu. Saya rasa demikian. Terima kasih.